Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu agar siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Yang kedua yaitu agar siswa dapat menemukan keliling dan luas lingkaran. Dan yang terakhir yaitu agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan keliling dan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi inti, saya ingin merecall kembali ingatan kalian mengenai beberapa hal. Saya akan mengajukan 3 pertanyaan yang berkaitan dengan materi ini. Yang pertama yaitu jika saya mempunyai sebuah jeruk, kemudian saya belah jeruk tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar dan saya berikan salah satu bagiannya kepada salah seorang siswa, kemudian saya minta siswa tersebut untuk membelahnya kembali menjadi 2 bagian yang sama besar dan menyerahkan salah satu bagiannya kepada siswa yang lainnya, maka berapa bagiankah yang diterima oleh siswa yang terakhir? Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar yang saya tampilkan pada tayangan PowerPoint berikut. Seorang pekebun merencanakan menanami separuh lahannya dengan tanaman apotik hidup, dan sepertiga dari lahan apotik hidup tersebut akan ditanami dengan tanaman temulawak. Maka berapa bagiankah yang ditanami dengan tanaman temulawak? Nah, sekarang coba kalian perhatikan jam dinding yang ada di depan kelas. Berapakah sudut yang terbentuk oleh jarum jam saat ini? Sekarang pilih dan siapkan sebuah benda berbentuk lingkaran yang kalian bawa dari rumah ke sekolah. Lalu, coba kamu gambarkan bentuk permukaannya dengan menjiplak permukaan benda tersebut pada buku tulismu. Selanjutnya, buatlah sebuah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Apakah nama titik yang kalian buat tersebut? Kemudian buatlah sebuah garis yang menghubungkan titik di tengah lingkaran dengan suatu titik pada lingkaran tersebut. Apakah nama garis yang kalian buat? Buatlah sebuah garis lurus yang melewati titik pusat dan menghubungkan 2 titik pada lingkaran tersebut. Apakah nama garis yang kalian buat? Selanjutnya buatlah sebuah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan 2 titik sebarang di lingkungan tersebut. Apakah nama garis lengkung tersebut? Arsirlah sebuah bidang yang dibatasi oleh busur lingkaran dan jari-jari lingkaran. Apakah nama bidang yang kalian arsir? Buatlah sebuah ruas garis dalam lingkaran yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Apakah nama garis tersebut? Arsirlah sebuah daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur. Apakah nama daerah tersebut? Buatlah sebuah garis penghubung dari titik pusat terhadap tali busur. Apakah nama garis tersebut? Sekarang kita ingin mengetahui rumus keliling lingkaran. Yang pertama yaitu siapkan gunting dan kemudian guntinglah gambar lingkaran yang telah kamu buat di selembar karton. Lipat guntingan menjadi 2 bagian yang sama. Lalu ukur diameter lingkaran pada guntingan kertas dan catat hasilnya pada buku tulismu. Lilitkan benang mengelilingi permukaan benda itu. Kemudian beri tanda pada benang tempat pertemuan ujung dan pangkalnya. Lepaskan benang, kemudian bentangkan dan ukur panjangnya dengan penggaris, kemudian catat hasilnya pada tabel. Hasil ini merupakan keliling lingkaran. Selanjutnya tentukan hasil pembagian antara keliling lingkaran dengan panjang diameter dan catat jawabanmu pada tabel. Tulis jawabanmu dalam bentuk bilangan pecahan dan desimal. Ulangi kegiatan tersebut dengan 2 benda lain yang permukaannya berbentuk lingkaran. Apakah hasil pembagiannya sama walaupun menggunakan benda yang berbeda? Selanjutnya, kita akan menghitung luas lingkaran. Langkah pertama yaitu lukislah dengan menggunakan jangka suatu lingkaran pada kertas karton. Kemudian warnai daerah dalam lingkaran tersebut. Langkah kedua yaitu potong lingkaran yang telah dilukis. Setelah terpotong, lipat lingkaran tersebut sehingga menghasilkan setengah lingkaran. Untuk kedua kalinya, lipat setengah lingkaran tersebut menjadi 1/4 lingkaran. Untuk ketiga kalinya, lipat 1/4 lingkaran tersebut menjadi 1/8 lingkaran. Dan untuk terakhir kalinya, lipat 1/8 lingkaran tersebut sehingga menjadi 1/16 lingkaran. Langkah ketiga yaitu kembalikan lipatan tersebut seperti sedia kala. Kemudian potong lingkaran menurut tanda lipatan yang telah dihasilkan. Potongan-potongan yang dihasilkan merupakan salah satu bagian lingkaran yang kita sebut sebagai juring lingkaran.
Dan langkah terakhir yaitu susun juring-juring yang dihasilkan sehingga menghasilkan jajar genjang seperti yang tampak pada PowerPoint. Nah, sekarang coba kita perhatikan tayangan pada PowerPoint. Ilustrasi yang ditampilkan pada PowerPoint merupakan keseluruhan rangkuman dari kegiatan yang telah kita kerjakan tadi. Nah, selanjutnya untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi ini, kerjakanlah 3 buah soal sebagai post-test. Selanjutnya, sekarang kita kerjakan 4 buah soal sebagai soal pengayaan.